为实现政治解决铺平道路。 with Israel. We stand with Israel. Indonesia's intention to join BRICS and become. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita lanjut lagi ngebahas soal kepemimpinan Bapak Prabowo. Memang luar biasa. Kini Amerika ketar-ketir ketakutan lur. Karena apa? Karena Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo memilih bergabung dengan BRICS. Apa itu BRICS? BRICS adalah kumpulan negara-negara superpower di dunia lur, seperti Rusia, Cina, Afrika, India. Ya, sekarang ditambah dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, itu akan menambah lebih kuat lagi bergabungan BRICS ini lur ya. Gimana berita kelanjutannya? Langsung aja kita simak sama-sama beritanya. Check it out. Wow, dunia saat ini sedang gempar lantaran Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo terlihat lebih condong dan merapat ke Rusia dan China dibandingkan ke Amerika. Iya, hal ini dapat terlihat karena baru saja Indonesia telah resmi bergabung dengan BRICS, yaitu kelompok negara yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang menjalin kerjasama terkait pengembangan dan pengaruh dalam urusan internasional yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika dan sistem keuangan global yang saat ini telah diciptakan oleh Barat. Dan tentu pembentukan BRICS ini tidak disukai oleh Amerika dan sekutunya, sebab BRICS jelas-jelas ingin melemahkan dominasi Amerika pada dunia. Terlebih lagi, BRICS juga lebih mendukung kepada perdamaian dunia, yaitu lebih condong ke Palestina dan Lebanon dibandingkan dengan Amerika Serikat dan sekutunya yang lebih condong ke Israel. 推动 Luar biasa lur 局 ya. 势尽快缓和，为实现政治解决铺平道路。 We stand with Israel. We stand with Israel. Dan dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, maka anggota BRICS kini makin banyak dan juga tentunya makin kuat. Luar Lalu biasa. yang jadi pertanyaan, apa sih tujuan Indonesia bergabung dengan BRICS? Apa untungnya bagi Indonesia? Dan apakah ini tidak berbahaya bagi Indonesia? Karena tentunya akan memicu kekecewaan dan kemarahan dari Amerika beserta negara-negara Barat. Oke, satu persatu kita akan ulas dalam video ini ya. Pertama, perlu kami sampaikan pernyataan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono pada acara konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS 2024 yang diadakan di Kazan, Rusia dari tanggal 22 hingga 24 Oktober. It is my pleasure as the special envoy of the President of the Republic of Indonesia to announce Indonesia's intention to join BRICS and become its member. By doing so, biasa. Indonesia will be able to better support BRICS efforts to advance the causes and interests of the Global South, and while also contributing to the maintenance of a world order based on freedom, lasting peace, and social justice. Thank you. Setelah mengikuti KTT BRICS yang digelar di Kazan, Rusia pada 22 hingga 24 Oktober, Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota BRICS. Dan tentu pilihan Indonesia bergabung dengan BRICS telah menjadi polemik besar baik di masyarakat maupun secara global. Ada banyak yang berpendapat jika Indonesia bergabung dengan BRICS maka akan rugi total karena akan bergantung pada China. Namun banyak juga yang berpendapat Indonesia pastinya akan sangat untung jika bergabung dengan BRICS. Nah, kalau teman-teman sendiri pendapatnya bagaimana nih atas tanggapan Indonesia yang saat ini resmi bergabung dengan BRICS? Teman-teman tim yang setuju atau nggak setuju, bantu dong berikan pendapat, komentar, dan alasannya di kolom komentar ya, supaya kami semua tahu dan siapa tahu pesan teman-teman tersampaikan ke pemerintah. Namun yang pasti di balik semua perdebatan yang ada di masyarakat, kini tentunya juga sudah ada pendapat dari para ahli untuk untung dan ruginya Indonesia bergabung dengan BRICS. Oke, sebelum kita bahas untung ruginya, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa tujuan dari Indonesia bergabung dengan BRICS adalah karena prioritas BRICS saat ini juga sama dengan program kerja yang dicanangkan oleh Kabinet Merah Putih.
Adapun kesamaannya adalah antara lain mengenai ketahanan pangan dan energi, serta pemberantasan kemiskinan dan pengajuan sumber daya manusia. Menlu Sugiono juga telah memandang BRIC sangat penting karena saat ini kondisi dunia sedang kritis dan keadilan tidak ditegakkan di Palestina dan Lebanon saat para pemimpin global selatan bertemu untuk membahas masa depan yang lebih baik. Saudara-saudari kita di Palestina dan Lebanon sedang mengalami mimpi buruk terburuk mereka, dan bulan ini menandai 1 tahun sejak perang Israel di Gaza, di mana sedikitnya 5% penduduk Gaza tewas, 72% rumah hancur, 84% fasilitas kesehatan rusak atau hancur, dan sistem pendidikan runtuh, katanya Menlu. Luar biasa lur ya. Gua sangat-sangat mendukung kalau misalnya Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo masuk ke BRICS. Karena BRICS ini sangatlah mendukung Palestina lur ya, saudara-saudara kita di sana. Semoga dengan adanya BRICS ini Palestina cepat untuk merdeka dan juga berdamai kehidupannya di Palestina sana lur ya. Biarkan mereka jangan takut oleh Amerika. Karena yang bergabung dalam BRICS ini adalah negara-negara superpower di dunia lur yang sangat kuat dan sangat solid lur ya. Dalam persenjataan, militernya, ekonominya luar biasa banget pokoknya. Kata gua pilihan tepat banget kalau Bapak Prabowo Indonesia dimasukkan ke BRICS. Maju terus Bapak Prabowo. Kita dukung terus lur. Kita lanjut. Oke. Sugiono pun menegaskan Indonesia sangat mengharapkan adanya hukuman atas kekejaman yang terjadi di Lebanon dan tempat lainnya. Dia juga telah menyerukan gencatan senjata segera. Wow, tentu pernyataan dari Menlu Sugiono telah berbanding terbalik dengan Amerika yang telah mendukung penuh Israel. Luar biasa. I will always stand Dukung Bapak Prabowo, sehat selalu. to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself, because the people of Israel must never again face the horror that a terrorist organization called Hamas, We stand with Israel. We stand with Israel. We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens. Hamas does not stand for the Palestinian people's right to dignity Dajjal and itu. determination. Its stated purpose is the annihilation of the state of Israel and the murder of Jewish people. Wah, apakah ini tidak berbahaya dan akan bikin Indonesia-Amerika hubungannya jadi renggang? Oke, lanjut. Sekarang kita kembali bahas mengenai keuntungan Indonesia dengan bergabung BRICS. Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, dengan bergabung BRICS, maka akan sangat menguntungkan Indonesia karena Indonesia bisa mendapatkan harga murah minyak mentah dari Rusia. Menurutnya, keuntungan ini menjadi sangat penting mengingat beban negara untuk subsidi BBM sudah sangat besar, sehingga jika kita telah mendapatkan minyak murah dari Rusia, maka beban negara akan menjadi berkurang dan pastinya akan berujung pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Amin, amin. Selain itu, keuntungannya Indonesia bisa terlibat skema dagang global. Iya, karena saat ini baik China dan Rusia sedang terkena embargo atau sanksi khususnya dari negara-negara barat, sehingga dengan bergabungnya dengan BRICS, maka Indonesia akan dapat menjalin kerjasama yang baik untuk perdagangan antara Indonesia, Rusia, dan China. Selain itu, Indonesia juga akan dipandang oleh dunia dan akan lebih disegani. Iya, karena dengan menjadi mitra geng Rusia-China, hal ini akan membuat negara-negara barat dapat memberikan rasa hormat atau pandangan lebih kepada Indonesia. Luar biasa ini loh ya. Mereka akan sadar bahwa negara-negara barat bukanlah satu-satunya mitra dagang yang bisa diandalkan oleh Indonesia. Luar biasa. Saat ini juga BRICS telah memiliki mata uang sendiri, sehingga tentunya pengaruhnya akan makin besar di dunia dan akan bikin dolar makin terancam serta akan melemahkan dolar. Namun sayangnya tidak sedikit juga yang berkomentar bahwa Indonesia akan rugi jika bergabung dengan BRICS, seperti contohnya komentar-komentar ini dan juga pendapat dari analis NBC Revo Gilang Firdaus. Dan ketika kita bergabung dengan BRICS, dikhawatirkan adalah kita juga terkena imbasnya ya. Mungkin kita ada beberapa barang-barang kita yang kita ekspor ke Amerika Serikat misalkan terkena misalkan pajak lebih tinggi dan lain sebagainya. Jadi itu nanti akan menyusutkan neraca dagang kita antara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Itu yang kita khawatirkan bisa terjadi. Kita khawatirkan nanti suplai dolar AS kita melemah, kemudian juga nanti berdampak lebih lanjut lagi ke untuk stabilitas nilai tukar rupiah juga akan cenderung lebih terbatas lagi. Ya, jadi ini info update untuk bergabungnya Indonesia dengan BRICS. Nah, kalau menurut teman-teman
teman-teman, kira-kira gimana pendapatnya? Apakah Indonesia untung atau rugi setelah bergabung dengan BRICS ini? Bantu dong, berikan pendapat. Oke Lur, kalau menurut gua lebih baik gabung Lur ya, karena Indonesia selain dapat minyak lebih murah, pasokan minyak lebih murah, dan juga di jalan membela untuk Palestina, saudara-saudara kita yang di sana yang sudah hampir 1 tahun dalam peperangan, yang melumpuhkan rumah sakit, pendidikan, dan segala apapun di sana ya Lur ya. Semoga dengan bergabungnya Indonesia dengan BRICS ini, dunia-dunia lain atau negara-negara lain, khususnya negara Eropa, semakin segan dengan Indonesia, karena memang Indonesia sudah bergabung dengan geng-geng negara-negara yang superpowernya lebih kuat dan bisa mengimbangi geng-geng Eropa di sana Lur ya. Kita lawan kezaliman Amerika dan juga Israel yang ingin menguasai Masjidil Aqsa dan juga ingin merebut negara Palestina Lur ya, kan saudara-saudara kita di sana. Pokoknya gue mendukung penuh Bapak Prabowo. Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak memang lebih luar biasa, bangkitkan lagi Indonesia menjadi macan Asia Lur ya. Luar biasa. Pokoknya kita dukung terus Bapak Prabowo untuk menjalin hubungan dengan negara-negara di BRICS ini Lur. Kita tahu sendiri sudah tidak diragukan lagi kekuatan superpower dari negara Cina dan Rusia, Brazil, dan juga Afrika Selatan, dan banyak lagi negara lainnya. Luar biasa pokoknya buat Pak Prabowo. Sekian reaction dari gue.